Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan sharing kembali sekaligus menganalisa ataupun menarasikan bagaimana goal hari ini. Namun sekilas kita akan mereview bagaimana perjalanan goal kemarin, apakah sesuai dengan analisa kita yang kemarin. Oke, langsung saja. Di sini kita masih ini ya, mempunyai gambaran coretan-coretan kemarin. Nah, ini saya tanda ini dulu. Nah, ini kemarin saya mengasumsikan bahwa goal ketika sideway ini saya bilang kan nggak mungkin kan dari ekspansi ke atas kemudian sideway terus langsung balik lagi turun kan gitu, ini kata saya kemarin. Ya, ini hanya sekedar pandangan saya. Maka saya lebih cenderung goal akan melakukan kenaikan kembali. Nah, ternyata seperti ini yang terjadi. Hanya saja saya berpikir dia akan naik langsung break resisten di sini, tapi ternyata dia membuat ancang-ancang dan sebenarnya ini bagus. Sayangnya ini kan terjadi di Asia ya, Asia session jam berapa ini? Jam 8 pagi. Nah, ini kan jam-jam sibuk. Jadi kayak gini saya nggak bisa pantau. Jadi kalau sesi Asia masih pagi ini jarang sekali saya bisa pantau. Jadi nggak tahu. Saya melihat itu waktu candle ini sudah break ini malah. Dan saya berharap sebenarnya ada koreksi ke bawah. Ternyata nggak ada. Nah, kenapa nggak ada? Dan saya juga nggak ngambil posisi di situ. Karena nah di sini ini terjadi breakaway gap. Nah, di sini ada kita punya gap sama sini terus, tapi candle ketiga ini dia ngebreak high-nya candle kedua. Jadi memang sangat jarang dia langsung balik lagi sini terus baru kemudian naik. Nah, cuman karena ini masih pagi dan saya kemarin masih pagi, oke, saya tunggu di apa namanya London session. Nah, di London session saya sempat sell ya kan, sempat sell. Kenapa? Nah, gini, di London session saya masuk sell itu ketika jam di sinilah ya, sudah hampir jam 3 masuk mau silver bullet. Nah, kenapa kok saya ngambil sell? Nah, lihat di sini. Dia kan ekspansi. Nah, setelah ekspansi itu hanya ada dua kemungkinan sebenarnya menurut saya. Dia akan sideway kembali atau dia akan pullback kan gitu. Nah, ini perlu dicatat ya bagi teman-teman yang nonton sampai detik ini adalah ilmu juga menurut saya, dan ini adalah ya gitulah. Ini kalau kita berpikir tentang ya tentang ya weekly profile, daily profile ya kan. Kita ngomongin daily profile ini sebenarnya ketika kita melihat nah di Asia kok ekspansi, ada dua kemungkinan di London. Kalau nggak dia sideways ya kemungkinan dia akan pullback gitu. Dan kemarin itu saya berasumsi bahwa di London session ini dia akan pullback kemana ya, setidaknya ke sini. Nah, di sini sebenarnya ini kemarin tuh sampai ke fair value gapnya ini. Nah, ini ke fair value gapnya kan ya satu, cuman saya ngambil target itu masih agak bawahnya, jadi sell saya itu enggak sampai kena. Nah, alasan saya sell itu saya buka di time frame M15 karena sebenarnya apa ya, konfirmasinya ini sangat jelek sekali, sangat jelek sekali. Nah, di M15 dia menciptakan fair value gap sebenarnya di sini. Nah, ini kan fair value gap. Setelah menciptakan fair value gap di situ, nggak hanya di situ sih sebenarnya. Saya melihat itu awalnya dari sini. Saya punya fair value gap di sini. Nah, fair value gap di sini ini kan sudah mati, ya kan? Sudah diambil, ya kan? Sudah diambil. Sementara di bawahnya ini sudah nggak ada fair value gap lagi. Nah, gitu. Itu alasannya. Nah, makanya ketika dia membuat fair value gap di sini, oke,
Berarti di sini akan digunakan harga untuk pullback ke bawah sebagai pijakan sebelum nanti melanjutkan kenaikan. Karena dia turun di sini, lihat penuh dengan liquidity. Jadi saya hanya menargetkan sampai ke fair value gap ini memang. Cuman saya kemarin agak lebih bawah. Jadi saya targetkan kalau salah di mana ya? Page. Ya, sama sih. Di sini bener. Cuman kan kita kena apa namanya spread ya. Jadi sampai ke sini ini nggak kena, nyentuh aja yang pressnya, tapi spreadnya nggak nyampe. Jadi nggak ke ini, nggak ke TP. Nah, lalu saya pantau di M5 sehingga saya tahu dia nggak akan sampai bawah, dia akan lanjut naik. Nah, di sini. Nah, ini. Sebentar, saya ini ya, apa namanya? Yang analisa saya kan kemarin siapa ya Mas, siapa ada yang tanya ini konfirmasi, coba kita perhatikan ini kan logik aja ya, logik ini ketika di sini ada fair value gap M15, di sini M5 juga ada fair value gap, di sini ada low, lihat di sini ngambil liquidity kemudian boom turun, change of character kan ya, bisa ngambil di sini sell. Cuman kenapa saya nggak ngambil sell di sini kemarin? Karena satu, ini jam berapa? Kalau nggak salah ini masalah saya belum serk dengan waktunya. Ini masih jam 1 siang. Jam 1 siang di situ. Nah, kemudian di sini jam berapa ini? Nah, ini jam 2 ini sudah masuk London. Sini kan belum masuk London di sini, yang di sini. Nah, belum masuk London. Nah, di sini ini masuk London. Nah, saya sudah antisipasi ini. Oke, saya mempunyai supply di sini, saya mempunyai liquidity di sini, diambil di sini. Saya udah siap-siap nih mau ngambil sell gitu. Nah, kok nggak langsung diambil? Kenapa? Saya mempunyai ini nih. Lihat, ada kecil fair value gap dan di sini juga nih. Nah, lihat. Kuncinya saya pakai yang ini. Ini ada fair value gap. Maka ketika ini ada fair value gap, harus mati dulu kan, baru saya sell. Nah gini, ketika ada candle merah ini jebret turun, nah ngetouch ini ngambil, saya anggap gini lah, entah bener atau salah ya, saya nggak tahu. Tapi ketika ada candle merah ini turun ke sini, artinya dia sudah ngambil order di situ, lalu digunakan naik oleh candle hijau ini, ternyata nggak mampu naik sampai jauh, tertahan di sini ya kan. Kenapa kok saya tahu? Karena saya menunggu sampai lahir candle merah ini gitu. Maka saya tahu, oh order yang diambil di sini oleh candle ini nggak mampu mengantarkan harga untuk lanjut naik sampai ngebreak ini. Maka di sini order di sini sudah lemah ketika lahir candle ini. Maka sampai ketika lahir candle ini saya langsung sell. Berarti ini nggak mungkin mampu menahan harga lagi gitu. Nah gitu. Ini saya sebenarnya sudah sell. Sebenarnya saya ada tambahan sell lagi, cuman sudah tak TP pendek dari awal ya, nggak ada di screenshot saya. Di sini nih saya sell lagi ketika dia naik turun naik. Nah nih saya yakin ini sell dan saya akan target memang ya di sini di fair value gap. Tapi sayangnya kena spread. Akhirnya saya close ketika ini candle ini lahir, hijau ini, merah ini, terus kemudian balik turun ini, saya close ini sudah. Close saya langsung ganti posisi buy. Kenapa? Nah ini, lihat yang terjadi. Alasan pertama kenapa saya langsung ganti buy adalah dia masuk ke fair value gap, mengambil semua liquidity di sebelah kirinya. Ada 3 liquidity paling tidak di sebelah kiri, ya kan? Setelah mengambil liquidity, apa yang terjadi? Sebenarnya bisa saja langsung kita buy di candle ini. Nah, saya masih kurang yakin waktu itu. Kemarin kurang yakin. Nah, makanya saya tunggu dia naik, membuat fair value gap, dan lihat di sini kita punya high. Dan di sini adalah change of character. Nah, kan ini apa namanya? Konfirmasi sangat keren sekali kan? Ini sangat keren sekali. Jadi, lihat. Oke. Apa yang pertama?
Nah, ini kalau mau nanya konfirmasi yang valid gimana? Ya, ini salah satunya. Masalah valid berapa persen ya, menurut saya ini high probability gitu ya. Bukan berarti 100% bener, enggak. Cuman high probability menurut saya. Nah, alasan pertama kenapa? Nah, pertama dia touch PDR di high time frame. Oke. Fair value gap di sini. Ngambil semua liquidity di sebelah kiri. Nah, oke. Kemudian displacement candle naik, membuat fair value gap di sini, change of character komplit kan. Nah, makanya ketika dia balik lagi turun, ya udah sikat buy. Nah, saya hanya scalping, makanya saya hanya menargetin di sini kemarin. Mana? Nah, ini. Kan di sini, tapi di sini. Nah, ini di high-nya ini. Nah, di high sinilah pokoknya. Nah, ini. Dan alhamdulillah TP. Padahal secara analisa apa namanya? Video saya yang kemarin kan dia kan, nah ini lihat gambar saya. Sekarang kita balik lagi nih. Nah, dari sini, nah ini naik sampai ke sini, ya kan? Nah, ternyata bener di sini sideways dulu lagi nih, sideways, nah naik kan sampai ke sini. Nah, coba kalau kita dari sini, lumayan kan sebenarnya kalau ngambil dari sini, ya kan? Mana dari sini sampai ke sini nih lumayan untuk full. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting menurut saya dari sini sampai ke sini aja sudah alhamdulillah ya, dapat gitu. Nah, oke, lanjut kita balik lagi ke H1 ya. Nah, lihat di H1 kenapa saya menandai di sini nih. Nah, ini adalah tempat krusial. Lihat gambar saya kalau masuk ke kalau masuk ke sini, nah ada konfirmasi sell, kita akan sell. Tapi kalau break seperti ini, terus balik lagi sini kita akan buy. Kita akan buy. Nah, apa yang terjadi? Di sini guys, lihat apa namanya? Lihat di sini. Di sini close di atas, ya kan? Close di atas. Ya, perhatikan. Nah, di sini nggak sweep loh. Ini close di atas. Kodenya close di atas zona yang saya tandai ini. Bener kan? Nah, cuman saja ini malam ya, saya sudah tidur ini. Ya, tidur, dan saya merasa kenapa kok saya tidur nggak nungguin ini, karena di London saya merasa hasil saya sudah cukup, ya kan, ya udah. Nah, lihat kita close di atas balik turun ke bawah ya. Nah, ini naik ke atas, ya kan. Nah, kurang lebih ginilah di gambaran saya, close di atas balik ke zona naik, udah gitu. Nah, kalau tadi saya buka di M5 ya, kita dapat konfirmasi yang lumayan cantik juga. Nah, nih lihat. Nih kita mempunyai apa namanya, rally base rally, di atasnya ada apa namanya, fair value gap. Kadang orang nyebutnya OPIM, order block with imbalance, ya kan, di sini. Nah, harga turun jebret, ya kan. Nah, ini saya tulis pakai ini ya, naik turun kan masuk ke imbalance, dibuang ke atas sehingga ini menjadi inducement, turunlah dia, ngambil inducement di sini, ya kan, sekaligus masuk ke order block, kemudian naik. Nah, di sini kondisi seperti ini kalau saya ini masih ragu nih, belum bisa entry kalau saya loh ya. Kenapa? Memang dia sudah membuat apa namanya, high valid di sini, ya kan. Nah, dia udah ngambil ini. Biasanya karena ini high valid dan ini masih ada supply, ya masih fresh, maka dia akan menurunkan harga kan. Nah, bereaksi lah harga seperti itu. Nah, kemudian dia naik. Nah, lihat ketika naik di sini ini, kita mempunyai breaker block di sini, ya kan. Nah, kita punya breaker di sini. Lihat guys. Dan kita juga mempunyai fair value gap nih, kecil nih. Nah, ketika dia balik lagi turun, nah di sini nih. Di sini nih kita tembak harusnya, ya kan.
Di sini kita tembak di fair value gap ini. Nah, sell di situ, taruhlah ambil 1/2 aja, dapat gak? Dapat ya. Nah kan, dapat. Nah, berat 1/2 lebih. Nah, gitu. Jadi ini enaknya kalau kita sudah mempunyai narasi. Jadi kita follow aja, biarkan harga terjadi dulu sesuai dengan narasi kita sikat, kalau enggak ya pantau. Oke, gitu ya. Oke, review kita kali ini apa namanya? Cukup. Nah, untuk hari ini kemungkinan akan ATH, kemungkinan loh ya. Karena lihat nih daily macam kayak gini nih. Kalau misalkan nanti kalau kita mau cari peluang lagi apa, ya jangan sell ya. Menurut saya jangan sell dulu. Untuk buy gimana ya untuk buy? Untuk buy ya mungkin tunggu dia turun masuk ke sini lagi. Di sini di area yang saya tandai ini masih ada fair value gap baru yang dibentuk yang masih fresh. Kalau misalkan dia turun ke sini, nah gini, dia turun ke sini misalkan dulu. Nah, kita tinggal tunggu konfirmasi. Ingat, konfirmasi di waktu yang tepat itu sangat powerful. Gitu guys. Oke. Nah, saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.